Pokoknya Bu, saya minta harus segera ada pihak pemerintah yang tanggung jawab kalau masalah gajah udah masuk pemukiman masyarakat seperti ini, tidak bisa dibiarkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa dibilang lebih penting, apakah itu lebih penting manusia ataupun lebih penting satwa liar itu sendiri, karena masing-masing dari individu itu memiliki peranannya masing-masing terhadap dunia ini gitu. Dan apabila kita membahasnya mengenai ekosistem hutan, satwa liar itu sendiri memiliki peran yang sangat penting. Kita beri contoh saja seperti harimau misalnya ya. Dalam hal secara bagi manusia, mungkin harimau sendiri tidak memiliki peran langsung terhadap manusia. Tapi di dalam ekosistem, harimau memiliki peran yang sangat besar. Terutama dalam sebagai predator puncak, harimau memiliki peran terhadap pengendalian rantai makanan. Kita ambil contoh, dalam hutan itu bisa ditemukan babi, rusa, dan jenis-jenis satwa herbivor lainnya. Nah, harimau di sini berperan sebagai penyeimbang, yaitu sebagai predator atau pemangsa dari hewan-hewan tersebut. Bayangkan ketika harimau sudah tidak ada, jumlah dari satwa-satwa seperti babi dan juga rusa tadi akan membludak karena tidak ada lagi yang dapat memangsanya, sehingga itu akan merusak keseimbangan di dalam ekosistem. Nah, dampaknya akan juga berasa kepada manusia. Contohnya saja manusia yang berkebun di dalam hutan atau di pinggir hutan. Tentu mereka ingin tanamannya tidak diserang oleh satwa hama. Anggaplah contohnya babi yang sering dianggap musuh hama bagi para petani di pinggir hutan. Nah, ketika harimau tidak ada, jumlah dari babi ini akan meningkat, sehingga jumlah serangan terhadap pertanian mereka juga akan semakin meningkat, dan itu akan merugikan bagi manusia sendiri. Nah, jenis satwa lain yang juga memiliki peran yang cukup penting namun seringkali dianggap sebagai hama oleh terutama petani di Sumatera, itu adalah gajah Sumatera. Namun mungkin banyak yang tidak mengetahui atau tidak mengerti bahwa gajah sendiri memiliki fungsi yang cukup dominan terutama di ekosistem hutan dataran rendah di Sumatera. Karena gajah memiliki peran sebagai penyebar biji dan juga sebagai engineer dari struktur hutan itu sendiri. Pergerakan gajah yang berkelompok dan ukurannya yang besar akan membuat tempat mereka berjalan itu akan lebih sedikit terbuka, sehingga ada kesempatan bagi biji ataupun tanaman-tanaman kecil yang ada di sana untuk tumbuh besar, sehingga struktur hutan akan berubah. Kembali lagi kepada persepsi masyarakat masyarakat di pinggir hutan yang menganggap gajah sebagai hama, itu tidak lepas dari sebenarnya ekspansi dari manusia itu sendiri yang mulai masuk ke dalam hutan di mana gajah berada di daerah tersebut sebagai habitatnya, sehingga jumlah pertemuan antara manusia dan gajah akan semakin bertambah. Gajah memiliki pola pergerakan yang berpindah-pindah, namun akan tetap kembali ke tempat yang pernah mereka lalui sebelumnya. Dan itu akan tertanam terus di kepala mereka, mulai mereka dari kecil sampai besar, dan akan terus seperti itu pada keturunan-keturunannya selanjutnya. Apabila ketika gajah berpindah, kemudian lokasi sebelumnya itu sudah dihuni manusia, nah ketika gajah datang kembali, nah akan terjadi yang namanya perjumpaan antara manusia dan gajah tersebut. Sehingga itulah yang menjadi inti dari konflik antara gajah dan manusia yang terjadi. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, banyak penelitian yang menduga bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini merupakan penyakit yang berasal dari satwa liar. Hal ini mungkin menjadi pengingat kita bahwa tidak hanya kali ini saja, sudah beberapa kali sebelumnya terjadi pandemi yang cukup besar juga yang diduga berasal dari satwa liar juga. Contohnya seperti Ebola di Afrika dan flu babi ataupun flu burung. Hal ini akan menjadi pengingat bagi kita bahwa semakin banyak kita berinteraksi dengan satwa liar, maupun itu secara sengaja maupun tidak sengaja, itu akan memperbanyak juga kemungkinan munculnya pandemi-pandemi lain.
persinggungan antara satwa liar dan manusia saat ini akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya pembukaan hutan dan lahan untuk pemukiman ataupun perkebunan dari manusia. Sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya pandemi-pandemi ini akan semakin banyak dan akan merugikan manusia itu sendiri. Hutan Harapan sebagai hutan dataran rendah tersisa di Sumatera memiliki peran sebagai habitat bagi satwa liar langka yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk melindunginya.